kalau kita ingin mengetahui seberapa penting kehadiran dari Pancasila, ya harus beliau bukan sekedar seorang kiai. Beliau bukan sekedar orang yang warok dan zuhud. Dan bukan sekedar orang soleh. Insya Allah, apa dalam sila ketiga? Dalam sila ketiga, persatuan Indonesia. Itu diajarkan dalam Al-Quran untuk tidak bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Sidogiri TV sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di program Mujalasah di Sidogiri TV. Pada kesempatan kali ini kita sudah bersama narasumber kita, Al-Habib Umar Khalid bin Hasan Madihid, dengan pembahasan yang cukup penting dan signifikan seputar memaknai Pancasila dengan ala santri. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita sekalian. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi Kaifa halukum wabarakatuh. fi hadhil lahzah hadhis sa'ah? Alhamdulillah fi khairin wa afiyah. Beliau, para pemirsa sekalian, adalah salah satu alumni Darul Mustafa asuhan Habib Umar bin Hafid. Kemudian beliau sekarang aktif sebagai aktivis keilmuan di beberapa kajian, dan beliau juga pimpinan Majelis Burda. Kegiatan-kegiatan beliau bisa pemirsa lihat di akun YouTube beliau, Majelis Burda Official. Dan untuk menyingkat waktu pada pembahasan kita pada malam hari ini, kita bisa langsung berbincang-bincang dengan beliau. Begini Habib, di negara kita, di Indonesia, ada Pancasila. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila memiliki 5 sila yang di situ ada tuntunan kepada kita hablum minallah dengan hablum minan nas. Di 5 sila ini kita bisa melihat tuntunan kepada kita baik secara urusan agama, kemudian muasyarah kita kepada manusia, dan aturan-aturan yang bisa mempersatukan kita dengan segenap kemajemukan yang ada di negara kita, Republik Indonesia. Nah, menurut Habib, sebetulnya Pancasila ini dalam Islam itu kira-kira kedudukannya apa? Dan juga apa kedudukan Pancasila dalam kita bernegara Indonesia? Pancasila itu kedudukannya di negara kita ini sebagai dasar negara atau sebagai pondasi, yang mana semua kebijakan-kebijakan yang ada di negeri ini harus berlandaskan daripada Pancasila. Kalau kita ibaratkan Pancasila ini sebagai pondasi, kalau kita membangun satu rumah, tentunya rumah yang biasa dengan yang tingkat, pondasinya berbeda. Semakin tinggi atau gedung pencakar langit, semakin kuat pondasinya. Begitu juga dengan Pancasila. Ketika menjadi dasar daripada negara kita, ini sudah sangat kuat pondasinya dan sempurna. Kenapa? Tadi kita dengarkan, karena di atas Pancasila ini dibangun kebudayaan, muasyarah, bagaimana bermuamalah kita dengan sesama anak-anak bangsa dan yang lainnya. Sehingga ketika Pancasila ini menjadi suatu pedoman bagi anak-anak bangsa, jangan sampai ada satupun yang keluar dari relnya. Ibaratnya, seandainya seseorang itu beli motor baru, itu pasti ada buku pedoman. Mungkin dianjurkan di buku pedoman di situ ganti oli setiap 500 kilo atau 1 bulan sekali. Itu dianjurkan bagaimana olinya. Seandainya kita tidak mengikuti aturan, harusnya diganti dengan oli. Ini enggak diganti dengan yang warnanya hitam, pokoknya apa? Diganti dengan kecap, ya nggak jalan. Baik Habib, tadi antum mengatakan Pancasila ini asas atau pondasi di mana tegak dan kokohnya negara Indonesia itu mesti berpondasi kepada Pancasila itu. Baiklah itu secara konstitusional. Nah, adakah dalam Islam sinyal yang berkaitan dengan Pancasila ini? Artinya, adakah Islam mengajarkan baik secara sore atau tidak sore bagaimana Pancasila sampai terbangun sebagai pondasi itu di negara kita? Kalau menurut pandangan Islam, Pancasila ini tidak bertentangan sama sekali dengan agama. Kenapa? Justru Islam ini menguatkan butir-butir atau sila-sila yang ada pada Pancasila. Maksudnya Habib?
Setiap sila yang ada di Pancasila itu ada ayat-ayat Al-Quran atau hadis yang menguatkan. Pasti ada. Ada, insya Allah. Ada. Dan tidak bertentangan sama sekali dengan norma-norma dalam ajaran Islam. Kemudian Pancasila itu sendiri dalam Islam merupakan ijtihad atau pemikiran daripada tokoh-tokoh anak bangsa. Ya, namanya pemikiran, mungkin ada yang menerima atau yang tidak. Akan tetapi, ketika pemikiran ini sudah menjadi final, tidak bisa diganggu-gugat keabsahannya. Dalam arti, semua harus berjalan dan mengikuti serta menerima Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Untuk kilas sejarah mungkin, kita kan berada di masyarakat majemuk yang kadang mungkin orang yang terlalu ekstrim kanan gitu kan, menyaksikan Pancasila itu tidak ada kilas sejarahnya. Mungkin ada kilas sejarah Pancasila walaupun tidak atas nama Pancasila di dalam Islam. Dulu kan namanya Piagam Jakarta sebelumnya, Pancasila. Seperti ini juga pernah terjadi di zaman baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak salah di 2 tahun setelah Bi'tsah, ketika datang utusan dari kota Madinah, Nabi masih belum hijrah. Itu ada 5 poin saat itu yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad kepada mereka. Di antaranya 5 poin, jangan berzina, jangan jangan mencuri dan sebagainya. Artinya ajakan-ajakan baik seperti ini ada sudah zaman dulu di zaman baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semenjak ini ajaran tidak bertentangan dengan Islam, ya kita ikuti, kita perkuat. Kenapa? Karena tadi kita katakan hasil ijtihad dan pemikiran. Berarti kalau hasil ijtihad dan pemikiran tidak bisa dan tidak boleh bertentangan dengan agama. Kenapa? Karena agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan pemikiran hasil jerih payah daripada manusia. Baik, Habib. Seperti antum sampaikan tadi, Habib, bahwa setiap sila di Pancasila kita ini pasti ditemukan dasar-dasarnya dalam Islam. Nah, jika memang kenyataannya seperti itu, artinya butir-butir Pancasila itu senapas dengan ajaran Islam, lalu seberapa pentingkah kehadiran Pancasila di tengah-tengah kita? Kalau saya ibaratkan dengan orang berkeluarga, kita memiliki seorang ayah dan memiliki seorang ibu. Seberapa pentingkah orang tua bagi kita? Orang tua sangatlah penting kehadirannya di rumah. Terlebih ketika anak itu masih kecil. Itu orang tua mendidik mereka, membesarkan mereka. Begitu juga dengan kehadiran dari Pancasila. Kalau kita ingin mengetahui seberapa penting kehadiran dari Pancasila, ya harus kita menyelami setiap silanya, setiap butirnya. Contoh, sila pertama, apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Apa yang terkandung di dalam sila pertama? Dalam sila pertama, kita diajarkan untuk memperkuat daripada iman. Apakah ini bertentangan dengan ajaran Islam? Tidak. Kehadirannya justru memperbagus daripada kita. Kemudian diajarkan di sini kita untuk bertuhan. Artinya apa? Tidak diterima di atas bumi Indonesia ini ateis yang tidak beragama ataupun komunis. Tidak diterima. Artinya kalau kita selami setiap sila, setiap butirnya, ini sangat penting daripada kehadirannya, asalkan kita tidak perlu mencampurkan aduk agama kita dengan agama lain. Di sini ada jaminan kita saling menghormati, jaminan untuk toleransi. Dikatakan dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Ini kehadirannya sangat penting. Bukan berarti karena kita toleransi dan harus menghormati, kemudian mengadakan maulid ada di gereja. Ini nggak benar. Kenapa? Justru ini tidak menjalankan agama di dalam relnya masing-masing. Mereka yang di luar kita kerjakan agama sesuai relnya. Kita yang agama Islam, kita jalan di relnya. Berarti kalau kami simpulkan, Habib, justru karena Pancasila ini ada dasarnya dalam agama, itu semakin penting kehadirannya di tengah-tengah kita. Nah, dengan tanpa harus mencampurkan ajaran-ajaran antar agama, seperti itu, Habib. Nah, benar. Nggak perlu kita mencampur adukkan antara agama. Itu tadi contoh pertama. Soalnya kalau kita mau contoh kedua,
Contoh, sila ketiga. Apa dalam sila ketiga? Dalam sila ketiga, persatuan Indonesia. Itu diajarkan dalam Al-Quran untuk tidak bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'an Wala wala tafarraqu. Ayat di sini, waktu itu kaum Aus dan Khazraj, mereka bukan 1 tahun, 2 tahun tidak tegur sapa, 120 tahun lamanya. Akhirnya siapa yang mempersatukan mereka? Rasulullah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sebagian mentafsirkan wa'tasimu bihablillahi jami'a. Tali di sini tafsirnya banyak. Ada yang mengatakan Al-Quran, ada yang mengatakan Al-Jamaah, ada yang mengatakan Rasul SAW. Wa'tasimu bihablillahi jami'a dengan Rasul SAW. Wala tafarraqu di sini bi Muhammadin, dan janganlah kamu bercerai-cerai bi Muhammadin dengan Nabi Muhammad. Artinya juga begitu. Jangan kita bercerai-berai di Indonesia sama anak bangsa karena Pancasila dasarnya. Karena Pancasila sudah hadir sebagai pemersatu bangsa. Benar, sudah hadir sebagai pemersatu bangsa. Baik Habib, kami lanjut. Pancasila ini hadir sejak hadirnya Republik Indonesia, artinya sejak Indonesia merdeka. Dan tentu sebagai dasar negara memiliki penafsiran yang berbeda-beda dari satu rezim ke rezim lain. Di satu rezim, Pancasila ditafsiri seakan-akan dengan penafsiran yang mendukung komunis. Di rezim lain, seakan-akan penafsiran Pancasila justru berbau mistis. Kemudian di akhir-akhir rezim sekarang kita justru seakan-akan Pancasila ini membela kaum liberalis. Sebetulnya yang menjadi pertanyaan di benak kita semuanya sebagai kalangan pesantren, itu dengan apa Pancasila ini mesti kita tafsirkan, dan siapa sih yang berhak menafsirkan Pancasila itu? Yang pertama, jangankan Pancasila, kita punya kitab suci apa? Al-Quran. Kalau kita mau menghitung berapa tafsir daripada Al-Quran? Ribuan. Ada tafsir Baghawi, Ma'alimu Tamzil, ada tafsir Tabari, ada Sofwatu Tafasir, yang mutaakhirin mungkin yang mudah untuk dicerna. Artinya, kita tidak perlu risau dengan penafsiran-penafsiran yang berbeda daripada Al-Quran. Al-Quran sendiri yang jadi pedoman pegangan hidup umat Islam, tafsirannya banyak. Macam-macam. Justru menambah khazanah keilmuan. Menambah khazanah keilmuan. Tapi, tafsir itu kan semuanya tidak, ada tafsir juga yang nyeleweng, ada tafsir juga yang nggak benar. Contoh, seandainya itu tafsir ditafsirkan oleh orang-orang di luar kita, misalnya orang Rafidhi atau yang sejenisnya misalnya. Nah, kecuali tafsir seperti ini nggak usah kita ikuti. Seperti kita tafsir Al-Quran. Ketika kita mencari tafsir yang baik untuk Al-Quran, bagi santri, karena kita santri, dari mana kita mengetahui itu tafsir yang baik bagi kita atau tidak? Iya, dengan guru kita yang ada di pesantren. Dari masyayikh. Masyayikh, alhamdulillah di Sidogiri ini banyak masyayikh yang semuanya pendekar silat di sini ilmunya. Tanya sama mereka, ini tafsir yang pantas bagi saya apa, Kiai? Contoh, daging itu bagus nggak untuk kesehatan? Bagus. Tapi kira-kira anak bayi makan daging bagus nggak? Nggak bagus, karena belum saatnya. Begitu juga tafsiran-tafsiran begini, ya kita mengikuti petunjuk daripada orang-orang yang mengetahui atau ahlinya. Artinya, perbedaan di sini memang ada, tapi memang perlu diseragamkan. Perlu diseragamkan daripada penafsiran-penafsiran yang ada. Nah, siapa yang menseragamkan? Ya, mereka yang ahlinya kompeten, para akademisi mungkin, para cendekiawan, kalau perlu para ulama yang ada di pondok-pondok pesantren, Pondok Sidogiri sini, para masyayikhnya diajak juga diundang untuk mendudukkan daripada penyeragaman daripada Pancasila. Penafsiran Pancasila. Begini Habib, seperti antum sampaikan tadi bahwa kita tidak perlu risau dengan macam-macam tafsir Pancasila yang ada, karena itu bagian dari khazanah ilmiah. Tentu penafsiran yang bermacam itu menurut Habib kan mestinya tidak boleh berseberangan dengan butir-butir Pancasila itu sendiri. Benar. Menurut Habib, okay? Benar. Okay. Jadi dengan penafsiran yang banyak, tentunya kita harus memilah-milah mana yang baik, mana yang tidak. Yaitu tadi, kita bertanya kepada pakarnya, siapa di sini penafsiran yang bagus, seperti tafsir atau kitab-kitab.
Kitab-kitab ini kalau kita tidak filter, kalau kita tidak mensaring, nggak tahu itu kitab ahli sunnah atau di luar ahli sunnah. Tapi ketika kita bertanya kepada yang ahli, insya Allah kita tidak akan salah memilih daripada tafsir tersebut. Begitu juga dengan tafsiran-tafsiran daripada Pancasila. Kalau mungkin, pertama bagi kita seorang santri, ya tanya kepada para masyayikh. Mereka juga tidak buta dengan tafsiran Pancasila, mereka paham. Tanya kepada mereka, kiai, guru, ini tafsir Pancasila yang bagus, yang bisa saya pelajari, yang bisa saya amalkan, jalankan, yang mana? Tanya kepada mereka tentunya. Kalau melihat dari penuturan Habib, berarti kehadiran para masyayikh, para ulama, kalangan pesantren ini mesti tampil untuk juga berkontribusi dalam penafsiran Pancasila. Benar, maksud saya negara itu jangan cuma kalau bermusyawarah itu dengan para akademisi seperti profesor dan yang lainnya, panggil juga para masyayikh karena mereka punya basiroh di situ. Berarti apakah Habib setuju? Andaikan saya mengatakan misalnya BPIP ini Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mesti dong menghadirkan para masyayikh untuk juga merumuskan tafsiran Pancasila yang sekiranya tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila. Saya sangat setuju. Apalagi kasus yang hari ini meledak. Ya. Paskibraka anggotanya tidak memakai kerudung. Jilbab. Kita tahu menutup aurat dalam agama Islam hukumnya wajib. Wajib, harus ini. Dan Pancasila tidak bertentangan dengan Al-Quran. Memang kalau seandainya ada yang pakai jilbab dari anggota Paskibraka, apakah mengurangi kesucian dari Pancasila? Tentunya tidak. Itu tidak. Artinya harusnya mereka juga mendatangkan para masyayikh, para orang-orang yang berilmu, para ulama sebenarnya. Jadi secara tidak langsung, kalau kami sampaikan berarti aturan Paskibraka yang dilarang memakai hijab itu sebetulnya kan gitu, itu mendobrak nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, benar sekali, benar sekali. Sebagaimana sampean sampaikan tadi bahwa begitu kental hubungan tafsir Pancasila dengan Pancasila itu sendiri, dengan ajaran Islam. Nah, kami ingin tahu bagaimana pandangan antum dalam menginterpretasikan atau menafsiri Pancasila dengan corak keislaman atau dengan penafsiran yang ala santri, agar masyarakat juga bisa menilai bahwa santri ini memiliki pandangan juga mengenai Pancasila. Pancasila itu milik semua elemen bangsa. Santri pun berhak untuk memiliki daripada Pancasila. Artinya, Pancasila itu ditafsirkan dalam keagamaan pun tidak bertentangan dengan ajaran agama. Bukan berarti kita memposisikan Pancasila ini seperti agama, tentu tidak. Tidak. Karena Pancasila ini hasil pemikiran, tadi saya katakan. Cuma hasil pemikiran di sini bukan dari orang-orang biasa. Saat itu 9 orang, yang 8 orang-orang muslim, bukan orang-orang biasa. Yang 3 dari kalangan pesantren. Tentunya nafas daripada santri ada pada mereka pada saat itu. Ada nilai-nilai Islam, di dalam kesantrian. Benar. Ada nilai-nilai santri, nilai-nilai keagamaan. Artinya ketika mereka membuat tadi, tidak bertentangan sama sekali dengan prinsip-prinsip agama. Untuk santri misalnya, contoh, sila keempat. Apa sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini diajarkan di dalam Al-Quran, wa amruhum syura bainahum. Sahabat itu, baginda Nabi Muhammad juga, kalau menyelesaikan suatu perkara itu dengan musyawarah. Bersama-sama dengan sahabat. Artinya, seandainya Nabi menyelesaikan sendiri itu mampu. Apa yang tidak mampu buat Nabi? Semuanya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. In huwa wahyun yuha. In huwa illa wahyun yuha. Akan tetapi, musyawarahnya Nabi Muhammad di sini ibaratnya ngajari daripada umat-umatnya. Kalau ada masalah, selesaikan dengan cara musyawarah. Sampai Nabi itu diriwayatkan orang yang diajak musyawarah itu ada 11, di antaranya sahabat Bilal bin Rabah. Kalau mau musyawarah, jangan tebang pilih, oh ini orang hebat, oh ini anaknya orang gini, nggak usah. Tapi siapa yang memiliki daripada ide bagus, ajak mereka musyawarah siapapun. Seperti Bilal bin Rabah. Hatta Bilal bin Rabah
menjadi tebang pilih. Tidak tebang pilih baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk santri, sila ini justru sangat sejalan dengan roh santri. Apa sekarang yang paling bergengsi ada di pondok pesantren? Bahsul Masail. Musyawarah. Musyawarah itu penting di pondok pesantren, Bahsul Masail. Kenapa? Bahsul Masail itu menajamkan daripada pemahaman. Mungkin kalau kita membaca sendiri, kita memahami daripada ibarat atau pemahaman. Tapi dengan diasah, dengan didiskusikan, dimusyawarahkan, semakin tajam pemahaman kita. Menajamkan pemahaman plus juga menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain. Itu musyawarah. Ma khaba man istakhara wala nadi man istakhar. Jadi begitu. Mestinya itu juga dijadikan hal yang memang urgen di organisasi, khususnya sekelas NKRI, Habib. NKRI, iya. Karena nafasnya sejalan dengan nilai-nilai wahyu seperti yang Habib sampaikan tadi. Benar. Makanya kan ada DPR. DPR itu kan tempat bermusyawarah sebenarnya. Tapi berjalan atau tidak itu ya kan kita nggak tahu. Kita husnudzon aja. Berarti gampangnya Habib, kalau ngomong-ngomong nih Habib, Pancasila mengajarkan pentingnya bermusyawarah. Secara tidak langsung kan kita mengatakan secara tidak langsung ini. Berarti NKRI ini adalah negara musyawarah mestinya. Nah, bukan negara demokrasi kan gitu. Negara musyawarah Negara sebenarnya musyawarah. harusnya. Iya. Justru secara butir Pancasila Nggak ada. kita tidak menemukan negara Indonesia ini negara demokrasi, tapi malah negara musyawarah sebenarnya. Melihat kenyataannya menurut Habib. Ya, kita kalau melihat kenyataan yang ada, yang sejalan saat ini, ya ini yang kita saat ini jalani. Dengan cara musyawarah nih semuanya. Demokrasi dari butir-butir atau sila-silanya nggak ada. Mungkin kita tidak mendalami dan menyelami daripada makna-makna tiap butirnya. Mungkin ada yang tersirat di situ dalam butir-butir atau sila-silanya. Mungkin kita nggak paham, nggak sampai situ mungkin. Dan tentunya ini sebagai kalangan pesantren, kita mesti berupaya untuk sampai ke sana. Nah, kita harus belajar juga untuk sampai ke sana. Amin. Dari beberapa tokoh atau masyayikh kita, banyak yang menafsiri Pancasila dengan corak keislaman atau seperti yang kami sampaikan tadi ala santri. Salah satunya adalah Kiai Hasani bin Nawawi Sidogiri, seorang sufi, seorang ulama sufi di zamannya. Beliau hingga menuliskan satu karya pengajian Pancasila berbahasa Arab, tafsir Pancasila. Begitu juga ulama-ulama lain melihat penafsiran-penafsiran para ulama-ulama kita terhadap Pancasila dengan corak keislaman. Mungkinkah jika kita melihat realitas pluralitas di Indonesia seperti yang kita hadapi saat ini, penafsiran dari mereka menjadi implementasi atau tercermin secara nyata di negara kita? Ketika kita mendengar nama Kiai Hasani Nawawi, kita mendengar kejayaan daripada Pondok Pesantren Sidogiri. Beliau bukan sekedar seorang kiai. Beliau bukan sekedar orang yang warok dan zuhud, dan bukan sekedar orang soleh. Insya Allah beliau itu arif billah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya seorang wali itu dicintai oleh semua masyarakat Indonesia, semua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Kiai Hasani di sini tidak cuma menjalankan urusan-urusan pesantren. Urusan yang berhubungan dengan negara seperti Pancasila pun beliau juga mentafsirkan. Artinya beliau punya andil di sini dalam penafsiran Pancasila. Punya andil beliau, Kiai Hasani. Contoh, Kiai Hasani itu mentafsirkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Di situ ada 2 poin, kata Kiai Hasani. Yang pertama, iktiraful uluhiyah, dan yang kedua wahdaniyah. Ketuhanan yang Maha Esa. Berarti di situ ada iktiraf uluhiyah, pengakuan daripada ketuhanan. Artinya secara tidak langsung beliau ini mengajarkan khususnya kepada santrinya dan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwasannya yang hidup di atas muka bumi Indonesia harus mereka yang berketuhanan. Harus mengakui ketuhanan. Terserah dia mau bertuhan kepada siapa sesuai dengan ajaran masing-masing, tapi berketuhanan. Bukan kosongan begitu. Seperti komunis saat itu. Yang kedua, poin yang kedua kata Kiai Hasani, yaitu wahdaniyah. Esa, itu wahdaniyah, merupakan sifat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang wajib diketahui. Kalau menurut pandangan daripada Kiai Hasani,
tidak ada yang bisa menerapkan sila pertama ini ya kecuali mereka yang beragama Islam. Sedangkan negara kita ini negara yang majemuk, beda ras, beda suku, beda agama, beda golongan. Gimana mengimplementasikan, menerapkan tafsiran Kiai Hasani tadi dengan negara yang bermacam-macam sini? Begini, kita tadi mengatakan penafsiran Pancasila itu sesuai dengan ijtihad atau pemikiran. Kalau kita memilih sesuatu, kita sebagai santri ya, jika sesuatu tersebut sudah didawuhkan, diucapkan oleh seorang guru, seorang kiai, kita tidak perlu mentakwilnya. Kita ikuti. Kenapa? Karena guru kita, kiai kita, masyayikh kita pasti dengan ucapan tadi ingin membimbing kita dekat kepada Allah dan baginda Nabi Muhammad. Begitu juga dengan ucapan atau tafsiran daripada Kiai Hasani di sini tentang Pancasila ada 2 poin. Beliau mengatakan ini hanya cocok untuk kalangan pesantren. Ya sah-sah saja. Kenapa? Hasil pemikiran. Sah-sah saja hasil pemikiran daripada beliau, sebagaimana para pakar-pakar yang lain menafsirkan sah-sah saja. Seandainya nggak cocok misalnya ditafsirkan di negeri Indonesia yang majemuk, yang nggak suka, nggak ada masalah juga hasil pemikiran. Toh juga banyak pemikiran-pemikiran yang lain yang bisa kita ambil juga. Artinya ini hasil pemikiran, kamu mau mengambil boleh, kamu tidak mengambil boleh. Yang tidak boleh itu kita merendahkan daripada pandangan atau pemikiran daripada seorang. Yang tidak boleh ditolak satu. La yuqbal wa la yurad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke lah Habib, misalnya ada yang tidak sependapat atau tidak searah dengan 2 poin tadi versi Kiai Hasani, i'tiraful uluhiyah, harus berketuhanan. Yang kedua, wahdaniyah, yang Maha Esa. Yang pada endingnya ini hanya layak untuk kalangan umat Islam atau kalangan pesantren. Pada kesimpulannya, berarti kita adalah kalangan yang paling berhak mengaku sebagai Pancasilais. Mestinya begitu, Habib. Benar. Dan tentunya bagi yang tidak sepihak silahkan, tapi tentu berasaskan argumen. Benar. Nah, jadi silahkan tidak sepihak, yang penting argumennya bisa dipertanggungjawabkan. Benar. Jadi begini, seperti Kiai Hasani, seperti ulama-ulama yang lain, mereka itu mentafsirkan sesuatu melihat zamannya. Mungkin di saat itu Islam jaya-jayanya atau bagaimana, pasti beliau melihat dengan waqi'iyah zaman tersebut. Sehingga karena mungkin beliau ini hidup ada di lingkungan pesantren, tafsiran beliau mungkin sesuai dengan kalangan-kalangan pesantren atau umat Islam. Artinya umat Islam sendiri itu sebenarnya Pancasilais sebenarnya. Orang Islam sendiri itu sebenarnya orang-orang yang menjalankan Pancasila sebenarnya. Jadi begitu. Berarti selama ini kenyataannya kita belum menemukan penafsiran yang Maha Esa ini untuk selain agama, selain Islam. Ya, benar. Kalau kita mau dibuka memang yang Maha Esa hanya Islam. Tapi karena di Indonesia ini beraneka ragam daripada agama, kita tidak bisa memaksakan kehendak tersebut. Harusnya tahu diri lah. Tahu diri. Begini Habib, dalam rentetan lahirnya sejarah Pancasila mulai dari BPUPKI, kemudian tim 9, di antara founding father kita, tim 9 itu ada 3 yang mewakili pesantren, yaitu Kiai Haji Wahid Hashim, kemudian Kiai Agus Salim, dan Kiai Abdul Qahar Muzakir. Artinya di 5 butir Pancasila itu ada peran atau ruh dari kalangan pemikiran kaum pesantren. Kita sebagai kalangan pesantren atau sebagai santri, kira-kira menurut Habib bagaimana sikap kita secara realistis atau bahkan idealis untuk melestarikan atau mungkin bahkan dikatakan menyelamatkan warisan beliau-beliau ini? Kalau bagi santri, yang paling realistis hanya satu. Kalau dulu mereka itu yang berjuang baik dengan pemikirannya, bahkan nyawanya pun dikorbankan untuk kemerdekaan. Mereka membawa bambu runcing kalau dulu. Kalau kita gantinya bambu runcing, bawa pena kita. Bagaimana mewariskan ini semua dengan berkarya. Bagaimana kita belajar yang sungguh-sungguh. Kenapa?
Ya ini yang diharapkan oleh mereka. Seandainya mereka saat ini hidup melihat kita semangat belajar, mereka pasti akan gembira. Karena ini pondasi daripada negara itu ya adanya orang-orang yang pintar, adanya orang-orang yang cerdas. Jadi yang paling realistis bagi santri bersungguh-sungguh di dalam belajarnya, bersungguh-sungguh dalam menguasai daripada himbauan-himbauan atau materi-materi ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para masyayikh, para guru-gurunya. Gampangnya dulu beliau-beliau kiai-kiai kita, pendahulu kita memperjuangkan Pancasila di samping dengan pemikiran juga dengan turun ke lapangan. Turun ke lapangan. Nah, maka satu-satunya hal yang realistis kita sebagai pewaris mereka adalah, menurut Habib tadi, adalah berjihad dengan pena. Berjihad dengan pena. Untuk membahagiakan mereka, Habib, ya. Iya, dan juga turun ke bawah. Kalau mereka turun ke bawah, kita juga turun. Alhamdulillah, saya pernah beberapa kali dakwah ada di Tosari dan daerah Lumbang. Kita melihat santri-santri dari Sidogiri berdakwah di sana, turun ke bawah. Nah, turun ke bawah kepada masyarakat juga sama. Kalau kita nggak bisa turun ke seluruh Indonesia, ya paling tidak turun ke sebagian daripada wilayahnya. Kita berjihad. Sesuatu yang tidak bisa kita capai semuanya kita tidak meninggalkan. Nah, gitu, Habib. Mungkin ada hal lain mungkin yang sebagai bentuk terima kasih kita kepada founding father kita yang sampai mewariskan Pancasila kepada kita. Terima kasih kita kepada mereka founding father 9 itu yang telah merumuskan daripada Pancasila, ya kita rawat. Kita rawat negeri ini. Khususnya merawat negeri, kalau kita santri, kita merawat negeri ini dari sisi pendidikannya. Kalau dari sisi yang lain kebudayaan sudah ada yang merawatnya mungkin. Tapi kita sebagai santri, kita merawat dari sisi pendidikannya. Kita merawat Pancasila, Habib, dengan cara menjalankan daripada butir-butir tadi dalam kehidupan keseharian. Termasuk mungkin meluruskan penafsiran yang tadi macam-macam itu. Macam-macam itu bisa Itu diluruskan. Tugas kita sebagai bentuk terima kasih kita kepada founding father kita. Tadi ya. Masih seputar Pancasila. Pancasila ini kita melihat rentetan sejarah kelahirannya itu lahir dari hiruk pikuk penjajahan baik itu Belanda atau Jepang kan gitu kan. Karena kita berdiskusi seputar Pancasila ala santri, kita melihat bahwa santri memiliki peran begitu urgen dalam mengusir penjajahan, khususnya di resolusi jihadnya Ki Hasyim Asy'ari itu jumhur mereka adalah kalangan santri dengan bambu runcingnya, dengan pekik takbirnya. Kemudian juga di pemberantasan PKI komunis itu yang turun justru adalah para masyayikh pesantren. Dan tentu negara setelah merdeka berkat jasa-jasa mereka tentu kan tidak hanya mengingat mereka hanya dalam butir-butir lembaran-lembaran sejarah. Menurut Habib kira-kira bagaimana perlakuan atau penilaian negara kepada kaum pesantren dengan segenap dan sabrek jasa-jasa mereka dalam memerdekakan Indonesia? Harusnya negara itu hadir untuk semua rakyat. Tidak perlu membeda-bedakan. Seandainya pun santri tidak ikut berjuang pada saat itu, negara juga pun harus hadir di dalam pesantren. Terlebih-lebih santri saat itu dan para masyayikh, para guru-gurunya ikut terjun, ikut turun ke medan perang melawan daripada penjajah. Itu negara hadir dalam semua aspek kehidupan daripada rakyat. Harusnya begitu. Cuma masalahnya mungkin sebatas pendek pengetahuan kita dalam kontestasi politik. Kita melihat pondok pesantren ikut terjun ada di dalamnya. Nggak ada larangan mau terjun berpolitik atau tidak, itu haknya. Ada misalnya yang pro dengan pemerintah yang ada yang tidak pro. Nah, kita bicara apa adanya. Orang yang pro pasti lebih diperhatikan daripada yang tidak. Yang tidak pro. Itu sudah pro, sudah pasti itu. Nggak ada yang namanya makan gratis. Makan gratis itu acara tahlil atau hol aja itu. Ya. Pasti nggak ada namanya makan gratis. Seandainya ada yang kurang sempurna, harusnya disempurnakan lagi oleh negara untuk kaum pesantren. Mudah-mudahan
yang ada ini bisa menyempurnakan ataupun yang akan diangkat bisa menyempurnakan dan apa namanya untuk pesantren itu tidak diabaikan atau tidak dipandang sebelah mata. Alhamdulillah Habib, kita sudah mendapatkan mungkin bisa dikatakan pengakuan dari negara. Kita sudah sekarang memiliki hari santri. Artinya itu diakui sebagai negara bahwa disebut hari santri karena memang di situ santri yang berperan di hari itu mengusir penjajah. Menurut Habib? Bagus. Dibuatkan hari santri karena mengusir penjajah itu sangat istimewa. Kenapa? Agar semua rakyat Indonesia, bahkan para pembesarnya harus ingat betapa besarnya jasa santri untuk perjuangan daripada Indonesia sampai berdiri ini. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri sama sekali. Kalau kita memungkiri itu seperti orang yang sakit mata memungkiri daripada matahari. Begini Habib, kemudian seperti antum katakan tadi bahwa hari santri sebagai bentuk bukti bahwa santri itu begitu berperan dalam pengusiran penjajah. Artinya kita ini penerus perjuangan para mujahid-mujahid Hurriyatul Baldah al-Indonesia, kan gitu kan. Kira-kira menurut Habib bagaimana cara menanamkan ruh watoniyah kepada jiwa santri atau revitalisasi agar mereka itu betul-betul jargon hubbul waton minal iman itu tidak hanya sebatas diucapkan, tapi merasuk ke jiwa, mendarah daging, lalu tampil tercermin dalam tindakannya. Jadi begini, roh daripada cinta tanah air, kita kaum santri kita mempelajari daripada kitab hadis, syarahnya hadis, fikih dan yang lainnya. Sebenarnya ketika kita mempelajari daripada kitab-kitab tersebut, kita dapatkan bagaimana roh baginda Nabi Muhammad cinta kepada tanah airnya. Artinya Nabi itu sendiri mengajarkan cinta kepada tanah air. Itu hubbul watan minal iman. Meskipun bukan hadis menurut kalangan ulama mayoritas, tapi seperti makna hadis. Artinya Nabi itu bukan cuma mengajarkan urusan akhirat. Kalau kita membaca kitab fikih, di situ urusan membersihkan badan ada, wudhu dan yang lainnya, khisalul fitrah, sampai diajarkan caranya jual beli juga ada. Dalam fikih, bab ijarah sewa, bab salam memesan, bahkan bab kriminal juga ada, kitabul jinayat. Lengkap dalam kitab fikih. Artinya roh itu sudah ditanamkan semuanya oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan adanya Pancasila semakin menguatkan, terutama bagi santri. Karena apa? Karena mereka yang lebih mengetahui daripada ajaran baginda Nabi Muhammad. Artinya kalau begitu, yang mestinya yang paling memiliki ruh watoniyah itu mestinya santri. Benar, mestinya santri yang paling memiliki roh watoniyah terhadap suatu negeri. Nabi itu ketika diusir dari Mekah dan hijrah ke kota Madinah, malam hari Nabi jalan. Ketika Nabi sampai di daerah yang bernama Hazwaro, Nabi itu sampai membalikkan badannya, melihat ke arah kota Mekah. Di Mekah Nabi dilahirkan. Di Mekah Nabi tumbuh besar. Sampai Nabi mengatakan apa? Innaki la khairu ardillah. Engkau sebaik-baik negerinya Allah Subhanahu wa taala, tanahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ahabul ard ilallah. Paling bagusnya negeri atau tanah, kata baginda Rasul SAW. Laula ma ukhrijtu ma kharajtu minki. Seandainya aku nggak diusir, aku akan keluar. Artinya apa? Nabi sudah menanamkan roh watoniyah kepada semua umatnya. Nah, baiklah Habib. Nah, seperti yang disampaikan tadi bahwa sebetulnya yang mestinya paling mencintai Pancasila itu adalah santri, kaum santri, karena seluk-beluknya mereka tahu sampai ke akar-akarnya. Terus terang saja Habib kan begitu kan. Semakin berjalannya waktu, fasilitas keilmuan semakin memadai, semakin banyak. Tentunya beberapa kalangan santri ini semakin tenang-tenangan gitu kan. Menurut Habib ini untuk introspeksi kita sendiri sebagai kaum pesantren, kira-kira apa kekurangan kita di dalam melestarikan atau mewarisi kemerdekaan dan Pancasila sebagai warisan dari pendahulu-pendahulu kita ini, agar kita sama-sama menyadari kekurangan itu dan mungkin kita nanti bisa membenahi, memperbaiki, bahkan bisa membahagiakan para founding father kita itu yang telah memberikan kemerdekaan kepada kita. Kalau kekurangan itu pasti ada.
Tidak ada yang memiliki daripada kekurangan. Kekurangan kita sebagai santri ada, kekurangan kita dalam mewarisi Pancasila ini juga ada. Ketika ada kekurangan daripada kita, seharusnya apa yang dilakukan? Kita berusaha melangkah untuk menyempurnakan daripada kekurangan-kekurangan tersebut. Insya Allah, kalau kita ikuti jejak daripada para masyayikh, khususnya di Sidogiri, kita ikuti mereka, insya Allah mereka tidak keluar daripada jalannya Pancasila. Ikut para masyayikh. Di samping juga kita seperti Habib sampaikan Berusaha tadi, menyempurnakan jihad dengan pena dan semangat belajar. Semangat belajar. Artinya kekurangan-kekurangan itu tetap akan hadir dari masa ke masa. Dari masa ke masa. Terlepas itu sebagai kekurangan yang nyata, tetap kita harus menyadari itu untuk kemudian kita memperbaikinya. Memperbaikinya, benar. Baiklah Habib, itu beberapa diskusi kita dan pertanyaan kita di program Mujalasah ini. Kami berterima kasih Habib kepada Antum atas istifadah. Kami istifadah banyak ilmu dan pengetahuan, wabil khusus penafsiran Pancasila ala Islam. Pemirsa Sidogiri TV, itulah tadi penjelasan dari Habib Khalid Madihij seputar penafsiran Pancasila ala santri. Dari sini kita bisa menyadari bahwa kalangan pesantren lah yang sebetulnya memiliki penafsiran Pancasila yang benar. Kemudian kalangan pesantren lah yang paling Pancasilais, kalangan pesantren lah yang paling berhak untuk merawat, mencintai dan melestarikan Pancasila. Itu yang bisa kami simpulkan dari Mujalasah pada kesempatan kali ini. Kami berterima kasih kepada Habib atas kesempatan yang meluangkan waktunya untuk berbagi pengetahuan kepada kita. Saya sebagai host pada acara ini, kurang lebihnya mohon maaf kepada segenap hadirin dan pemirsa sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.